Penyelesaian kasus video syur mirip artis Gisela Anastasia masih ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Perjumpaan pribadi antara Gisela Anastasia dengan pengacara kondang Hotman Paris diungkap sang pengacara yang juga pernah menangani kasus video syur artis beberapa tahun lalu. Mengaku sudah dihapus saat ponsel genggam dialihkan ke orang lain, benarkah Gisel akhirnya buka suara kepada Hotman Paris? Pengakuan Hotman Paris mengungkit rasa penasaran publik yang sempat terkubur. Roy Suryo, pakar telematika, juga mengungkapkan penemuan baru terkait angka presentase yang meningkat. Apa temuan baru dari Roy Suryo? Mungkinkah data yang sudah dihapus dari ponsel bisa muncul lagi pasca dihilangkan? Saat pemeran dan penyebar lain masih bebas berkeliaran, 2 tersangka sudah diamankan. Kondisi tersebut menggerakkan kuasa hukum tersangka untuk mengajukan penangguhan penahanan bagi kliennya. Lantas benarkah kasus penyebaran video syur mirip Gisel tersebut akan segera disidangkan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Awal November 2020 menjadi titik awal dari kisah panjang Gisela Anastasia yang hingga saat ini masih bikin publik penasaran. Ya, sebulan sudah berlalu, namun pemeran serta penyebar pertama video syur mirip artis Gisela Anastasia belum juga ditemukan. Sementara proses hukum masih berjalan, nama Gisel terus diseret-seret lantaran mantan istri Gading Marten itu mirip dengan pemeran wanita dalam video tak senonoh tersebut. Saat masih menunggu pihak penyelidik mengungkap kasus, pengacara kondang Hotman Paris angkat bicara soal pertemuan pribadinya dengan Gisela Anastasia. Pernah menangani kasus video syur artis beberapa tahun lalu. Lantas apa yang dibicarakan Gisel dengan Hotman? Karena Gisel pun datang ke saya secara pribadi sebagai teman. Ini pertanyaannya, apakah ditemukan unsur melawan hukum? Ya, apakah Gisel itu lalai? Apakah dia selordeh? Itu tidak menyimpan secara proper, secara hati-hati itu video. Itu kuncinya di situ. Karena dulu waktu kasus artis si A, yang saya kan pengacaranya CT, itu karena unsur kelalaian. Ya lebih tak ustaznya dia deh. Sama-sama semuanya ini. Itu katanya kan ada muncul nama baru tuh Pak, bagaimana? Kan saksi wajah ini yang pengen tahu apakah dia G ini asli atau bukan. Laki-lakinya siapa sih, pengen tahu, kan akan keluar nantinya. Itu kita masih nunggu. Nah, kita masih menunggu dari hasil itu, sekali juga masih menunggu. Jadi pertanyaan, apakah nanti akan dipanggil, bagaimana hasil dari pengembangan daripada saksi ahli dari forensik wajah seperti apa. Nanti baru kita lakukan pemanggilan lagi, ya, untuk bisa mengetahui. Karena kita masih mengejar, masih mau profiling siapa penyebar pertamanya ini, masih bekerja terus tim dari unit cyber dan juga saksi ahli yang lain. Tentunya publik langsung bertanya-tanya seputar agenda di balik pertemuan pribadi antara Hotman dan Gisel. Di hadapan pengacara yang kerap berpenampilan nyentrik itu, Gisel pun mengaku jika ia telah memberikan telepon selulernya 3 tahun silam pada sang manajer dan telah menghapusnya. Pengakuan tersebut tentunya membuat tanda tanya mencuat.
Benarkah pernyataan Hotman punya benang merah dengan video syur mirip Giselle yang ramai diperbincangkan? Sangat susah menemukan siapa yang pertama kali menyebarkan, itu paling susah. Saya udah bicara dengan Giselle bahwa menurut pengakuan Giselle, handphone itu 3 tahun lalu dikasih ke manajernya dan dia sudah hapus. Ya, dia sudah hapus. Entah kenapa bisa nongol. Dia sudah hapus. Entah kenapa bisa nongol. Dia sudah hapus. Entah kenapa bisa nongol. 3 tahun lalu dia kasih ke manajernya dan dia sudah hapus. Jadi kalau di situ memang tidak ada unsur kelalaian. Setahu saya Giselle tidak membantah kok. Setahu saya Giselle tidak membantah, dia tidak membantah di BAP, dia tidak membantah di BAP, dia tidak membantah di BAP. Setahu saya tidak membantah dia. Dia hanya bilang bahwa itu 3 tahun lalu waktu handphone itu dikasih ke manajernya, dia pun nggak tahu handphone yang mana. Karena ada 3 handphone dikasih ke manajernya dan dia bilang sudah hapus. Tetap buktikan bahwa kau tidak lalai. Tetap buktikan bahwa memang kamu benar-benar tidak lalai, bahwa kau benar-benar memang tidak ada kesengajaan. Ya lebih tak tanya dia deh. Orang yang berada dalam video tersebut bukan kamu, bener ya, Nan? Pokoknya aku ini sih kayak nggak mau bikin runyam semuanya. Kalau kayak gitu yang mukanya kayak aku juga banyak kan gitu, jadi ya nggak mau yang itulah, udah pernah lah, udah lewat itu. Maksudnya yang begini udah jadi ya udahlah, ya sama lah. Kehilangan ponsel genggam 3 tahun silam serta sejumlah data telah dihapus saat HP dipindah tangankan. Benarkah file-file yang hilang bisa direcover lagi? Apa kata pakar telematika seputar kemiripan video asusila mirip Giselle dengan foto 3 tahun lalu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Assalamualaikum pemirsa, saya Lesti. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi, tayang 2 kali sehari, tayangnya di siang hari dan malam hari. Wajib nonton ya teman-teman. Pernyataan Hotman Paris akan menjadi semakin menarik jika dipadankan dengan penelitian ilmiah Roy Suryo selaku pakar telematika. Hasil penelitian sebelumnya, Roy hanya mampu menyentuh angka 72 hingga 74% kalau wajah Giselle Anastasia dibandingkan dengan wajah pemeran wanita dalam video syur. Roy pun kini punya temuan baru. Menggunakan salah satu foto yang belum diketahui tanggal unggahannya, presentase kemiripan naik menjadi 78%. Benarkah Roy pun akan terus melakukan analisa demi mendapatkan hasil yang lebih akurat? Kalau saja apa yang disampaikan oleh pengacara kondang itu benar, berarti sekarang semakin masuk lagi ke perkara. Artinya ada yang mengaku bahwa 3 tahun yang lalu handphonenya hilang, yang pertama. Ada yang mengaku kalau file-file itu 3 tahun yang lalu sudah dihapus. Nah ini kan malah jadi pertanyaan gitu loh. Gitu, kenapa harus dihapus dan kenapa hilang? Sekarang ini sebenarnya saya sudah naik ya matchingnya dari yang selama ini saya katakan 72% atau 74%. Terakhir saya memang sudah naik ke 78%. Kenapa naik? Karena sudah menemukan foto yang memang lebih mirip ya gitu dengan yang ada. Jadi foto ini yang kemudian terakhir saya ambil sebagai sampel pembanding. Saya belum lihat ini kapan ya foto ini, tapi kalau ini kemudian dikomparasi dengan artis yang bersangkutan dengan orang yang ada dalam video itu, ketemunya sudah bisa nyampe 78%. Jadi sekarang tinggal 22% lagi gitu ya yang kalau itu dikatakan belum. Dan kalau saja
ternyata itu memang ketemu benar 3 tahun yang lalu, kejadian itu kan sebelum hilang katanya ada kejadian itu. Nah, kalau kejadian itu memang benar 3 tahun yang lalu atau lebih, maka foto-foto 3 tahun yang lalu kemudian dikomparasikan, ini akan bisa mencapai angka yang lebih tinggi lagi. Juga sudah sedikit berubah, tapi sama bentuk ada tai lalat itu juga ada tai lalatnya, ya. Bentuk bibir juga sama, meskipun di sisi dia menjulurkan lidah, tapi yang di sini tidak, ya. Tapi kalau ini kemudian saya pakai software dulu untuk mengkomparkan antara gambar ini, ketemunya juga orang yang sama. Pemirsa Intens Investigasi, berdasarkan pengakuan Hotman Paris, Giselle sudah menghapus data di ponsel genggam yang diserahkan ke manajer. Namun entah mengapa data-data tersebut muncul lagi setelah 3 tahun berlalu. Belum jelas data apa yang dimaksud dalam pernyataan Hotman. Namun menurut Roy Suryo, bagi orang yang memiliki kemampuan dan berkompeten di bidang IT, sudah tentu data-data di ponsel yang telah dihapus mampu dikembalikan. Yang menarik adalah apakah kemudian file yang sudah dihapus itu kemudian bisa muncul lagi? Jawaban saya sangat bisa. Kenapa tidak? Dulu saya juga pernah nangani kasus artis MZ namanya. Waktu itu sempat bukti dari kasus itu tidak ketemu. Saya waktu itu diminta oleh kepolisian untuk kemudian mengangkat kembali, ya, istilah awamnya ngangkat, ya, tapi istilah teknisnya itu merecover atau menundelete atau menunformat, ya, gambar-gambar yang ada pada handphone yang bersangkutan. Jadi waktu itu handphone dari para pelaku itu kemudian disita oleh kepolisian. Polisian kemudian minta saya, dan saya pun cukup melakukannya di kantor polisi waktu itu, tidak kemana-mana, ya, dengan komputer dan dengan software yang ada. Kemudian kita bisa merecover file-file yang sudah hilang. Jadi hati-hati, apapun file Anda, ya, kalau itu memang sempat ada di handphone, ya, mau itu di-delete, mau itu di-format, ya, kecuali dimusnahkan secara benar-benar habis, ya, gitu. Nah, itu tetap akan bisa di-recover lagi. Tak ada yang mustahil dalam dunia serba modern ini. Yang sudah dihapus belum tentu akan hilang dari peredaran. 2 tersangka penyebaran video syur masih ditahan. Benarkah pengacara bermaksud ajukan penangguhan penahanan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Oke guys, jangan lupa saksikan Intens Investigasi di YouTube, dan juga jangan lupa subscribe channelnya dan like, comment, subscribe di Intens Investigasi. Penahanan 2 tersangka penyebaran video syur mirip artis di media sosial sangat disayangkan oleh kuasa hukum salah satu tersangka berinisial MN. Menurut kuasa hukum, MN tak ada tujuan menyebarkan, melainkan sekadar bertanya di media sosial. Tapi MN justru diamankan. Jika memang demikian aturannya, maka bukan tak mungkin jutaan penyebar lain yang turut membagikan video tak senonoh di media sosial juga harus diamankan. Sementara penyebar pertama serta pemeran video belum juga ditemukan, meski hari ini 7 Desember 2020, genap sebulan video syur mirip Giselle tersebut jadi pembahasan publik. Dia keluarga yang less unfortunate gitu loh. Less unfortunate. Benar-benar keluarga yang sederhana, tidak memiliki kemewahan, glamor, sama sekali nggak ada. Sama sekali nggak ada. Dan itu sangat memukul keluarga ini, di mana dia itu benar-benar lagi mau bangkit lah. Marwah keluarga ini lagi mau diangkat oleh si MN ini. Dengan harapan dia bisa bekerja dengan baik. Habis. Direnggut semua dari dia. Dan dia bukan aktor utama gitu loh. Dan dia hanya bertanya. Makanya saya juga sangat menyayangkan ranting yang dipilih ini
kan kita tahu ya kalau misalnya ini kan menyebar ke seluruh ya hampir sebagian besar menjadi viral lah ya. Berarti kan diterima oleh mungkin jutaan warga Indonesia ya. Dan menjadi jutaan itu kan berarti kan ada rangkaian gitu loh. Yang satu mengirim. Nah, kalau misalnya kita konsekuen terhadap pasal ini, berarti yang harus dimasukkan ke penjara katakanlah ya 1 juta orang itu. Ya, mungkin 2 juta, mungkin 3 juta orang. Kan begitu. Saya bicara ranting itu karena katakanlah dari MN nanti turun ke temannya itu nanti yang tadi dikatakan ingin menjaring popularitas dengan memberikan caption screen capture dan caption gitu ya. Kalau mau video ini silakan follow saya, seperti itu. Nah, kalau itu kan memang jelas niatnya gitu loh. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, saya sangat menyayangkan proses hukum ini dilakukan terhadap MN yang tidak sama sekali memiliki niat untuk melakukan penyebaran itu. Pemirsa Intens Investigasi, kurang lebih 20 hari sudah tersangka berinisial MN ditahan lantaran menyebarkan video tak senonoh mirip artis di media sosial sembari menanti polisi menangkap penyebar pertamanya. Menurut sang pengacara, jika pada akhirnya tak terbukti bersalah, maka masa depan MN jelas telah berakhir. Ia harus mulai merangkai hidupnya dari awal lagi. Dengan pertimbangan tersebutlah, kuasa hukum MN tak tinggal diam. Berniat ajukan penangguhan penahanan, pengacara tersangka berharap permohonannya dikabulkan pihak berwajib. Untuk berkas yang dua tersangka yang sudah kita tahan ini, kita sudah melemparkan tahap 1 kepada JPU, Jaksa Penuntut Umum untuk ini. Sebenarnya kita nggak terlalu banyak pilihan ya untuk proses hukum. Artinya kita ini kan mengikuti dan sangat menghargai apa yang sudah dilakukan oleh kepolisian gitu loh. Dan kami percaya bahwa kebenaran itu atau keadilan itu akan hadir dalam setiap proses hukum, termasuk yang di sini. Memang satu titik sih kami juga mengharapkan MN ini bisa dikeluarkan dari tahanan ya, artinya dilakukan penangguhan ya. Pada waktunya nanti kami juga akan bermohon kepada pihak penyidik supaya nanti dia tetap mengikuti proses hukum, cuman dari luar lah. Nggak berharap banyak juga sebenarnya. Nah, cuman memang ada dua sisi selalu ya. Pada saat atensi publik ini besar di sini, memang inilah saatnya penegak hukum itu menunjukkan jati diri yang sebenarnya. Ya, jati diri yang sebenarnya. Apakah dia itu seperti mesin atau dia memiliki hati juga? Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.